Selamat siang, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Eka Lestari, peserta Latsar CPNS tahun 2022, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Kali ini saya akan membahas mengenai manajemen ASN. Yang pertama, manajemen ASN. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Berikutnya, jenis-jenis pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS, dan yang kedua pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, di mana PNS memiliki arti mengartikan sebagai warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah. Kemudian kita masuk dalam manajemen ASN, di mana manajemen ASN mempunyai dua tingkatan. Yang pertama, kedudukan ASN, dan yang kedua, tugas ASN. Di mana kedudukan ASN yang pertama, pelaksana kebijakan publik, yang kedua, pelayanan publik, yang ketiga, perekat dan pemersatu bangsa, dan tugas ASN terbagi menjadi tiga. Yang pertama, melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga atau yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, kewajiban ASN dan kode etik ASN, di mana kewajiban ASN merupakan suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual, dan kewajiban pegawai ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Berikut kode etik ASN, di mana yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Dan yang ketiga, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, konsep sistem merit dalam pengelolaan ASN, di mana penerapan sistem merit dalam pengelolaan ASN mendukung pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan memberikan ruang bagi transparansi, akuntabilitas, objektivitas, dan juga keadilan. Jaminan sistem merit pada semua aspek pengelolaan pegawai akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif untuk pembelajaran, dan kinerja pegawai diberikan penghargaan dan pengakuan atas kinerjanya yang tinggi. Di sisi lain, bad performers mengetahui di mana kelemahan dan juga diberikan bantuan dari organisasi untuk meningkatkan kinerjanya. Cukup sekian pemaparan saya mengenai manajemen ASN. Semoga dapat bermanfaat bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih.